Perjalanan melintasi waktu dan budaya. Di tengah pesona keindahan budaya Jawa, kita menemukan sebuah simbol yang tak lekang oleh waktu. Keris. Penjelajahan sejarah, makna dan filosofi dari keris, serta melihat peran pembuat keris di Banyumas yang menjaga tradisi ini tetap abadi. Sejak zaman dahulu kala, keris telah menjadi lebih dari sekedar senjata. Ia adalah karya seni, simbol status, dan benda yang penuh dengan makna spiritual. Keris merupakan bagian integral dari kebudayaan Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Di Banyumas, Afrizal Fadli Azizi, seorang empu muda, menjalankan tradisi luhur, menjaga warisan berharga dari para pendahulunya. Tak hanya mengandalkan keterampilan tangannya, tetapi juga pengetahuan mendalam tentang makna dan filosofi yang terkandung dalam setiap bilah keris yang ia ciptakan. Setiap keris memiliki sejarah dan cerita tersendiri. Dari bentuk bilahnya yang unik hingga ukiran yang rumit, setiap detail memiliki arti dan makna yang mendalam. Bilah keris seringkali dibuat dengan corak yang beragam, seperti bentuk gelombang atau motif-motif lain yang menggambarkan kekuatan dan karakter pemiliknya. Setiap lekuk dan ukiran adalah hasil dari proses spiritual dan filosofis yang panjang, melibatkan unsur mikrokosmos dan makrokosmos. Terlebih dari itu, sang empu juga menggabungkan keahlian teknis dan pemahaman mendalam tentang seni. Secara filosofis, keris adalah simbol dari keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, antara dunia fisik dan spiritual. Perlu diketahui bahwa penciptaan keris itu untuk kebutuhan perlengkapan sesaji dalam masa kabudan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, keris mengalami evolusi berkaitan dengan pula peradaban atau perkembangan masa hidup dari manusia dan peradaban dari beberapa kerajaan yang ada di Nusantara ini. Dalam proses pembuatan keris ada beberapa tahapan dalam proses pembuatannya. Di antaranya kita satu memilih bahan yang akan kita buat
yaitu menjadi bahan pamor. Bahan pamor itu dari kata awor atau yaitu campur. Dalam proses pembuatan pamor kita memilih dua bahan logam yang berbeda. Kalau zaman masa lampau penggunaan bahan pamor itu dari pasir besi dan batu meteor. Akan tetapi dalam perkembangan zaman yang ada saat ini melampaui beberapa peradaban sampai dengan masa modern saat ini, kita kenal dengan bahan meteor itu kita ganti dengan menggunakan bahan nikel. Kita menyatukan dua bahan yang berbeda untuk menjadi lekat menjadi satu. Kemudian kita lipat, kemudian kita tempa lagi, kita ulur lagi, kita lipat lagi sampai dengan beberapa tahap yang kita inginkan sehingga proses pencampuran itu menjadi satu. Kemudian dari proses satonan itu kita ulur, kemudian kita buat yang namanya jarum jam. Dari proses jarum jam itu kita lipat menjadi dua, kita lekukan, kemudian kita selorok atau kita beri tulangan yaitu baja. Dari proses pembajaan itu yang disebut dengan celorok tersebut lalu kita satukan sehingga menjadi tahapan yaitu kodokan. Dari proses kodokan dari penyatuan bahan pamor dengan selorok baja tadi, kita sebagian dari ujung kita potong untuk kita siapkan menjadi gonjo. Lalu dari proses itulah kita ulur lagi, kita bentuk lagi menjadi tahapan yaitu calonan. Dari calonan itu kita selanjutnya adalah calon tersebut kita mau bentuk yang namanya keris lurus atau keris luk. Pada masa lalu, keris dipercaya memiliki kekuatan magis dan spiritual yang dapat melindungi pemiliknya dari bahaya serta mendatangkan keberuntungan atau disebut piandel. Dari proses pewarangan kita akan mengeluarkan yang namanya serat pamor. Dari batu warangan kemudian kita campur dengan yang namanya jeruk nipis, maka dari zat asam itulah maka akan memunculkan corak pamor dari campuran logam yang berbeda dan akan memunculkan guratan-guratan yang disebut dengan pamor. Setelah kita mewarangan, kemudian kita komunikasi dengan Kiai Mranggi atau seorang ahli dalam bidang warongko untuk diberi sandangan. Apakah mau ladrang, apakah mau gayaman, wulan tumanggal atau yang lainnya dengan beberapa ornamen yaitu pendok, kemudian ada selut, ada mendak dan beberapa bentuk handle yang sesuai dengan pakem yang ada. Disebut dengan keris sempurna adalah bilah yang sempurna secara bilah yaitu bilah dengan gonjonya, kemudian dilengkapi dengan sandangan yang sempurna, maka dari sanalah yang disebut dengan keris yang sempurna adalah wilahan dan sandangan yang disebut yaitu curigo manjing warongko. Dalam dunia yang terus berubah, di mana teknologi dan globalisasi merajai setiap aspek kehidupan, keris tetap menjadi simbol kekuatan dan warisan budaya yang tak ternilai. Ia terus dipertahankan dalam berbagai upacara adat, festival, dan ritual sebagai pengingat akan kekayaan budaya dan spiritualitas kita. Di Banyumas, empu muda mulai meneruskan tradisi ini dengan semangat baru. Mereka belajar
tidak hanya teknik pembuatan keris, tetapi juga nilai-nilai dan filosofi yang menyertainya. Dengan cara ini, tradisi keris tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperbarui untuk tetap relevan di masa depan. Dari generasi ke generasi, keris terus menceritakan kisah yang mendalam tentang budaya dan identitas kita. Ia mengajarkan kita tentang sejarah, filosofi, dan keindahan seni yang tidak akan pernah pudar. Seiring kita melangkah ke masa depan, keris tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang budaya dan tradisi yang harus kita hargai dan lestarikan. Keris adalah warisan budaya yang abadi. Dalam setiap look dan pamornya terkandung kisah dan makna yang tak ternilai. Keris Banyumas, keris Indonesia.